Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Rakyat rebutan sejengkal tanah, BPN malah obral jutaan hektar ke oligarki. Permasalahan lahan di Indonesia seringkali berakar dari kebijakan monopoli kepemilikan tanah oleh negara. Negara mengkomersialisasikan lahan untuk mendapatkan keuntungan yang seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Hal ini menciptakan ketegangan antara masyarakat yang bergantung pada lahan untuk kehidupan mereka dan entitas korporat yang ingin mengeksploitasi lahan tersebut untuk keuntungan finansial. Kondisi tanah dan agraria di Indonesia saat ini menunjukkan ketegangan yang signifikan antara kepentingan rakyat dan oligarki. Situasi ini tercermin dalam konflik yang terjadi di beberapa lokasi seperti Tanah Rempang dan Tanah Wadas, di mana masyarakat berjuang untuk mempertahankan hak atas tanah mereka. Sementara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dilaporkan mengalihkan lahan yang luas kepada kepentingan oligarki. Ketimpangan dalam penguasaan tanah di Indonesia telah menjadi isu yang akut. Banyak lahan yang seharusnya menjadi milik masyarakat lokal justru dikuasai oleh oligarki dan korporasi besar. Ini menciptakan situasi di mana rakyat harus rebutan sejengkal tanah untuk mempertahankan tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka. Dalam konteks ini, Tanah Rempang dan Tanah Wadas menjadi contoh nyata di mana masyarakat berjuang melawan proyek-proyek pembangunan yang dianggap merugikan mereka. Di Tanah Rempang, masyarakat menghadapi ancaman penggusuran untuk proyek pembangunan yang dijalankan oleh pihak-pihak berkepentingan. Sementara itu, di Tanah Wadas, konflik serupa terjadi, di mana warga lokal menolak penguasaan lahan yang dianggap akan merugikan mereka. Dalam kedua kasus ini, BPN dikritik karena dianggap lebih memprioritaskan kepentingan oligarki dengan mengalihkan lahan yang luas daripada melindungi hak-hak masyarakat. Absennya transparansi dalam proses pensertifikatan. Proses pensertifikatan tanah di BPN seringkali tidak transparan dan dapat dimanipulasi. Hal ini memungkinkan kelompok oligarki untuk mendapatkan akses lebih besar terhadap lahan yang seharusnya dilindungi untuk kepentingan masyarakat. Ketidakjelasan dalam prosedur dan pengawasan yang lemah memungkinkan terjadinya praktik korupsi, di mana tanah yang seharusnya menjadi milik masyarakat dapat dialokasikan kepada pihak-pihak tertentu dengan cara yang tidak sah. Selain itu, banyak menduga ada indikasi bahwa ada kolaborasi antara BPN dan kelompok oligarki dalam penguasaan tanah. Dalam beberapa kasus, keputusan untuk mengalihkan lahan kepada oligarki didasarkan pada kepentingan investasi yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi. Meskipun hal ini seringkali merugikan masyarakat lokal yang bergantung pada tanah tersebut untuk kehidupan mereka. Ketimpangan dalam penguasaan tanah di Indonesia juga berkontribusi pada masalah ini. Banyak lahan yang seharusnya menjadi milik masyarakat lokal justru dikuasai oleh segelintiran orang atau korporasi besar. Hal ini menciptakan situasi di mana masyarakat harus berjuang untuk mempertahankan hak mereka atas tanah, sementara oligarki dengan mudah mendapatkan akses ke lahan yang luas. Gagalnya janji kampanye pejabat. Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan telah mengungkapkan komitmennya untuk memberdayakan masyarakat dan memastikan bahwa proyek pembangunan tidak merugikan hak-hak rakyat. Namun, dalam kasus Tanah Wadas, banyak warga yang merasa bahwa janji-janji tersebut tidak terwujud. Masyarakat menolak rencana pertambangan batuan andesit yang akan digunakan untuk pembangunan bendungan Bener, dan mereka mengklaim bahwa pemerintah tidak mendengarkan aspirasi mereka. Gubernur Ganjar Pranowo juga menghadapi kritik karena pernyataan yang menyatakan bahwa masalah di Wadas telah diselesaikan. Padahal banyak warga yang masih menolak untuk menjual tanah mereka. Pernyataan ini dianggap sebagai pembohongan publik oleh warga yang merasa bahwa hak mereka diabaikan. Meskipun ada upaya untuk memberikan ganti rugi, banyak warga yang tetap menolak dan merasa terancam oleh tindakan aparat keamanan yang represi. Kegagalan dalam menjalankan janji-janji ini juga dapat dilihat dalam konteks lebih luas mengenai korupsi di Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan, mencerminkan bahwa
upaya pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Jokowi tidak efektif. Hal ini berkontribusi pada situasi di mana kepentingan oligarki dapat lebih mudah menguasai lahan yang seharusnya dilindungi untuk masyarakat. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan kami Partai X pamit.